Ya, selamat siang niki ngapunten asmine Pak Tomo nggih, Pak. Ya, selamat siang kembali Mas. Nama saya Setia Utama. Oh, Setia Utama lah, terus panggilannya ngapunten Tomo. Pak Tomo. Oh. Ini ngapunten Pak niki kula ganggu wektune Pak Tomo nggih. Betul. Nggih. Ini saya Pak, izin pakai bahasa Indonesia. Ya, nggak apa-apa. Ini saya aslinya Purbalingga, kecamatannya Bukateja, Pak. Bukateja, dan sekarang itu sedang kuliah di jurusan Magister Agama dan Lintas Budaya, Pak, teng UGM. Nah, kulo niku ngertos Pak Tomo niku saking Mbak Risma. Itu kan rencangnya kulo. Mbak Risma sing kuliah teng UKSW Solo 3 niku. Nah, terus saya waktu itu bilang ke Mbak Risma, minta tolong sekiranya siapa ya Mbak yang perwakilan dari umat agama Kristen di Serang yang misalnya bisa diwawancarai terkait dengan tesis saya. Oh, Pak Tomo saja Mas gitu. Saya hubungi Pak Tomo gitu. Ya nggak apa-apa sih. Paling ini sih Pak, mohon maaf ini pedoman wawancaranya ya paling sekitar tanya sekitar misalnya toksikopiah, makna ritual itu bagi Pak Tomo sendiri apa gitu-gitu sih Pak. Oh gitu. Sama sekalian ada mungkin sekilas tentang sejarah masuknya Kristen di desa Serang gitu Pak. Iya. Gitu. Karena kan ritual, tesis saya itu ngangkat tentang ini sih Pak, tentang ritual toksikopiah sebagai gerakan konservasi lingkungan gitu. Gitu. Yeah. Nggih, ngapunten mungkin nggih Pak, dimulai nggih berarti nggih. Siap nih. Mungkin perkenalan lagi Pak, mungkin tadi misalnya nama, terus di sini sebagai apa, pengelola apa gitu Pak. Nah, ya. Kalau saya nama Setia Utama, panggilannya Tomo. Kemudian di sini saya di BUMDesnya Mas. Oh, BUMDes. Ya, saya di BUMDesnya. Periode 5 tahun untuk masa kerja BUMDes, kan memang aturan seperti itu. Oh, 5 tahun. Kalau terkait dengan toksikopiah itu sebetulnya cerita zaman dulu, dan yang tahu persis itu sebetulnya kalau nggak Pak Mat Yusro, itu juga ada satu lagi Pak Samsuri, yaitu yang tahu persis tentang toksikopiah. Tapi saya akan mencoba mengulas sedikit. Barangkali nanti bisa di cross check dengan beliau berdua tentang hal itu. Mungkin ada kecocokannya. Kemarin saya sudah ini sih Pak, wawancara sama Pak Samsuri ini. Itu dan sudah selesai. Itu memang masih kurang beberapa data lah intinya. Saya harus wawancara lagi, salah satunya ke Pak Tomo ini. Nah, kalau terkait ritual toksikopiah itu sejak kapan Pak Tomo itu tahu mengenal ritual itu ada gitu? Kalau ritual toksikopiah itu sebenarnya lama, dan itu nggak bisa dideteksi tahun berapa? Iya, lama banget. Hanya itu kan mengikuti tradisi yang ada di desa Serang. Nah, dan itu ada cerita tentang toksikopiah yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ahmad itu, tentang adanya Mbah Kaji Mustafa yang kopiahnya ketinggalan di sana gitu. Dan sudah diceritakan itu. Dan pada saat itu memang warga desa Serang itu tidak sama sekali mengenal agama. Dan awal ada agama Islam di sini ya saat ada Mbah Mustafa itu ada di situ. Itu kalau dulu kan mengenalnya cuman kayak agama adat. Agama adat itu kan kayak ada sajen dan sebagainya kan gitu. Sing kejawen bahasa untuk Serang itu kejawen pada saat itu. Nah, kemudian datanglah si Mbah Haji Mustafa itu datangnya dari mana saya kurang paham. Tapi diceritakan di situ datang dan tinggal di Tuk itu. Makanya dinamakan toksikopiah itu karena kopiahnya ketinggalan di situ. Itu ceritanya. Kemudian dengan terkait kenapa
kita modelnya khusus untuk FGS ini kok ada lodongan dan sebagainya, bahasannya lodong itu kan bahasa sini. Kalau zaman zaman dulu kan belum ada yang namanya ember, trigen dan sebagainya kan belum ada. Adanya bambu yang dilubangi panjang kemudian buat naruh air, itu namanya lodong. Terus kemudian dari awal memang itu sumbernya orang untuk khususnya kalau urip gunung itu kan pengambilan airnya di sana dengan menggunakan alat yang namanya lodong itu. Makanya itu kita lestarikan menjadi adat, menjadi budaya yang ada di Desa Serang. Kemudian diangkat di Festival Gunung Slamet. Itu. Jadi ritual apa terkait Tuksik Kopiah itu sebenarnya jauh sudah dulu ada ya Pak ya? Iya. Adanya FGS malah. Iya, sebelum ada. Sebelum saya Pak Tomon itu Yuswane pinten gitu ini gitu. Kulo 54. Berarti dulu waktu masih kecil pun sudah tahu ada ritual ya. Iya, cuman kan nggak paham ya. Nggak begitu paham. Saya banyak ya sedikit paham itu setelah kita angkat di festival dan kita pelajari sebelumnya. Aduh, ya pasti jenis prosesnya dan sebagainya seperti apa. Kemudian orang itu jam berapa sebetulnya ngambilnya air, sampai di rumah jam berapa. Dan kalau kita mau teliti itu start pengambilan air di Sikopiah itu kan mereka berangkat sebelum subuh dan setelah subuh. Itu sebelum subuh kan mereka buat ngambil sambil wuduan. Sambil apa? Wudu. Buat wuduan mereka di sana itu. Kemudian pulang. Nah, setelah wudu kan pulang, terus kemudian di rumah kan subuhan dan itu untuk rebus air kan gitu. Kalau kemarin saya pas wawancara itu dulu sebelum ada FGS memang ritual itu sudah ada, cuma bentuknya kan beda dengan sekarang. Jadi katanya dulu itu ya cuma para ini sesepuh desa yang berdoa di sekitar lokasi itu gitu aja ya. Sampai sekarang pun setiap malam ada di sana. Itu setiap malam ngapain itu Pak? Ya apa sih ya istilahnya? Atau mungkin di bulan tertentu aja sih? Enggak. Kalau malam Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon itu kan mereka sesepuh yang di kawasan dekat itu kan mereka datang ke sana. Oh gitu. Bahasanya apa ngidung apa ya? Baru tahu. Oh berarti setiap apa Pak? Setiap malam apa? Malam Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Mereka yang dianggap para sesepuh itu masih aktif Kopiah dan di sana ngapain itu Pak maksudnya? Ngitung siapa? Ngitung siapa ya Pak ya? Iya kayak ngaji lah bahasanya. Gitu. Kidung nyanyian itu ya Pak? Iya ngaji lah gampangan. Itu di sana. Mungkin Pak Mat Yusro, Pak Samsuri gitu. Iya. Mungkin. Iya datang mungkin. Pak Samsuri nggak nyampaikan itu ya. Oh iya. Itu cuman menggenapi saja. Saya juga tahu ini dari mereka itu. Kalau ada malam-malam tertentu yang mereka datang ke sana untuk ngaji gitu. Ngaji gitu lah. Itu apa ya namanya? Sudah dilakukan dari dulu juga. Iya. Sama itu kan turun temurun. Tuksik Kopiah juga ya. Kalau dulu itu pas saya wawancara sama Pak Samsuri kemarin sih maksudnya itu dulu memang ritual itu sudah ada tapi nggak seperti ketika sudah diangkat dikemas FGS. Jadi dulu itu setiap suro sama itu para sesepuh itu ke sana doa gitu. Iya, itu makanya kan waktu dulu itu kan lebih ke kejawen, ada sesajen dan sebagainya. Iya, kalau sekarang kan enggak. Sekarang enggak ada. Iya, itu pengaruhnya ke agama kan itu. Terus sih jenenge musyrik kamu. Iya gitu. Itu. Nah, terus dulu pas waktu masih kecil Pak Tono juga tahu ada itu juga gitu. Iya, saya tahunya cerita. Oh, cerita. Dari cerita ke cerita. Mulut ke mulut lah ya. Iya, itu. Jadi kalau tahu pernah dengar itu ya berarti udah dari dulu. Iya, memang dari dulu sudah ada dan itu memang sana sakral sih ya. Maksudnya kita ke sana main ke sana pun nggak boleh sembarangan di sana gitu loh. Umpamanya mau ngomong apapun harus hati-hati. Masalahnya bisa terbukti juga gitu loh. Itu sana kan itu apa ya kejawen. Gitu, Iya di sana contoh nggak boleh bilang ada ular gitu. Itu nanti muncul ular. Itu terus mau
buang hajat air kecil itu aja nggak boleh di sana. Itu beresiko bagi yang buang air kecil di sana. Itu apa Pak? Misalnya ada orang buang air kecil karena udah nggak tahan misalnya pas di sana itu nanti gimana Pak kalau itu? Kalau itu ceritanya bisa nggak pulang, bisa itu gitu. Pokoknya kejawen masih kental dengan kejawen sana. Jadi di sana itu intinya harus hati-hati, jaga lisan, jaga perbuatan gitu ya Pak. Iya. Dan kalau misalnya nggak melanggar itu nanti ada konsekuensinya gitu. Betul. Kayak contohnya tadi bisa mungkin disesatkan pulang gitu ya sama siapa penduduk sana juga ya Pak? Iya. Itu kan sana nggak mengizinkan orang untuk buang hajat walaupun kecil apapun, orang meludah aja nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Itu saya juga baru tahu katanya di sana nggak ada WC ya Pak? Nggak ada. Dan itu nggak boleh sih emang. Nggak boleh. Kalau kebelet ya lari naik. Pokoknya keluar dari situ. Berarti dalam tanda kutip itu wilayah yang disucikan lah ya Pak? Di sekitar Toxikopia itu ya Pak? Betul. Iya. Nah, kalau makna ritual Toxikopia itu sendiri Pak, bagi Pak Tomo, terutama ritual yang sudah dikemas dalam FGS itu apa Pak maknanya Pak? Kalau makna itu kan bersyukurlah dengan adanya Toxikopia itu bisa mencukupi warga, khususnya untuk Serang. Secara umum itu untuk Kabupaten Purbalingga, Serang, dan Pemalang, karena airnya itu dibawa ke Kabupaten Pemalang. Jadi bisa mencukupi dan bisa tidak hanya untuk minum, mandi, tapi untuk pertanian juga. Dan sekarang kan air itu digunakan juga untuk Pemalang, itu kita sistemnya juga pakai meter air itu. Jadi setiap orang itu punya pump air ledeng itu. Ya, berarti maknanya itu untuk bersyukur karena air itu sudah mencukupi warga desa itu. Iya, makna intinya itu. Kalau hubungannya dengan menjaga lingkungan ada nggak Pak itu? Kalau menjaga lingkungan paling kita melestarikan alam yang ada di sana, kayaknya nambahi kayak penanaman pohon dan sebagainya. Terus nggak boleh buang sampah di sana, kita bersih-bersih di sana. Itu. Terus adanya gotong royong perbaikan lingkungan Toxikopia. Itu biasa dilakukan oleh warga yang terdekat di daerah itu. Kalau Pak Tomo sendiri itu pernah nggak Pak terlibat di dalam pelaksanaan ritual Toxikopia itu? Kalau terlibat di ritual enggak. Tapi paling di pelaksanaan kayak festival itu kita bantu. Iya. Apa Pak contohnya Pak? Kalau saya persiapan untuk kirap dan pengambilan air Sikopia. Betul. Itu. Persiapan untuk kirapnya dan kirap budaya. Tapi bukan ikut di dalam. Enggak. Kalau ritual saya enggak bisa. Cuma ngurusi lah. Iya, ngurusi aja. Kalau menurut Pak Tomo sendiri itu ritual Toxikopia itu mengandung ini nggak Pak nilai-nilai dalam ajaran Kristen gitu? Kalau saya sebagai agama Kristen, itu sebetulnya nggak hanya untuk agama Kristen saja, karena ini kan kejawen itu biasanya bertentangan dengan aturan agama, kan itu. Nah, tapi karena kita adat, kita harus menyesuaikan adat yang ada di desa tersebut kan gitu, dan itu tidak berpengaruh bagi agama Kristen ataupun agama Islam, tergantung mereka punya aliran yang seperti apa gitu. Kalau agama kan ada Islam kan ada agama yang nggak boleh seperti ini, terus kalau saya Kristen ya kalau dikatakan untuk menyembah hal seperti ini kan musyrik, nggak boleh. Nah Islam pun ada yang seperti nggak boleh kan gitu. Tapi karena budaya kita harus lestarikan, jadi harus bisa membedakan mana budaya, mana yang agama. Tapi maksudnya dengan adanya ritual itu kan alam di situ jadi terjaga gitu. Yeah. Nah itu maksudnya selaras nggak dengan ajaran Kristen untuk menjaga lingkungan misalnya gitu? Kalau untuk menjaga lingkungan ya selaras ya, harus dijaga, harus dilindungi. Kalau bisa malah dirawat. Kalau di dalam Kristen sendiri itu apa sih Pak ayatnya misalnya gitu yang mengatakan bahwa kita harus menjaga alam gitu-gitu mungkin? Kalau ayat saya nggak hafal Mas. Ada nggak ajaran itu? Ada ya? Ada, cuman nggak hafal. Contohnya mungkin apa Pak yang di bahasa Indonesia kan saja gitu misalnya?
dalam Alkitab gitu. Kalau kita kan ada 10 hukum Tuhan, kayak jenengan kan ada Hukum Islam gitu. ya itu ya, jangan menyembah Allah lain di hadapanku, contohnya itu. Berarti kan mengalahkan yang menuhankan yang bukan Allah. Kayak kita punya pacar terus cari pacar lagi, kan satunya cemburu, itu contoh yang gampang lah ya. Itu contohnya kayak gitu. Atau sudah punya istri terus cari istri lagi, itu kan istrinya juga nggak terima kan, itu contohnya kayak gitu. Sing gampang maksudnya. Terus untuk apa namanya, untuk menjaga lingkungannya itu gimana maksudnya Pak? Untuk Kalau menjaga kan kita di dalam Kristennya gitu, dari sepengetahuannya Pak Tomo gitu. kalau itu kan bisa dengan cara penanaman pohon, bisa dengan pemeliharaan lingkungan kayak bersih-bersih dan sebagainya di situ. Oh, iya, iya. Yang tidak bertentangan. Terus apa namanya, kalau Pak Tomo melihat itu dengan adanya ritual tersebut itu yang memang juga fungsinya untuk menjaga lingkungan itu, ada nggak Pak misalnya perubahan sikap di kalangan warga yang akhirnya karena ada ritual itu mereka jadi apa, lebih menjaga lingkungan lagi gitu loh? Iya, Ada ya. ada. Gitu ya? Contohnya itu dengan aturan-aturan yang ada di sana, tidak boleh kencing di sembarang tempat, apa meludah dan sebagainya. Sekarang lebih teliti lagi untuk masyarakat di sana. Berarti tahu. ininya dengan adanya ritual itu masyarakat malah jadi lebih aware tahu, lagi ya, untuk menjaga lingkungan, terutama di lingkungan si kopiah ya. Iya, terutama di situ. Kalau ini Pak, apa selain menjaga lingkungan itu dampak positif dari ritual tuksikopiah itu apa Pak bagi masyarakat Pak, selain menjaga lingkungan gitu? Dampaknya yang dirasakan tiap hari ya seperti airnya itu kan mengalir terus, nggak pernah kering, itu yang langsung dinikmati oleh warga. Terus kemudian untuk hasil pertanian, karena sini masyarakat desa Serang itu terutama penghasilan itu dari pertanian itu semakin baik, dan apa intinya alam yang ada di desa Serang itu tetap kelihatan hijau. Kalau dampak sosialnya itu Pak, misalnya jadi warga jadi apa, tambah solid, apa lebih bisa gotong royong gitu-gitu? Kalau gotong royong itu memang kita tetap terapkan itu dari awal sampai hari ini. Untuk contoh lagi, untuk festival Gunung Slamet ini kan sudah menjadi ikon, dan ini itu semuanya serba gotong royong Mas. Tidak ada yang bayaran, gratis, dan masyarakat dengan kesadaran sendiri itu memang sudah berjalan. Iya. Dan apa, ruat bumi itu kan memang setiap lokasi ada, dan itu memang jadi tradisi sini. Itu contohnya. Makanya mereka dengan kesadaran sendiri mengadakan yang ruat bumi yang tadinya dilaksanakan di setiap kadus atau wilayah, itu kita kelompokkan jadi satu yang jadinya festival Gunung Slamet. Apa? Berarti dampak positif ritual tuksikopiah ini bagi kehidupan sosial masyarakat itu adalah ini ya Pak ya, bisa lebih apa ya, memperkuat solidaritas sosial itu ya, karena saya lihat kan itu nggak dibayar juga, tapi masyarakat mau tetap kan, gotong royong ya artinya kan itu solidaritasnya jadi tambah kuat masyarakat kan, itu jadi sukarela gitu maksudnya. Kan jarang ada yang seperti itu maksudnya gitu. Kalau sini memang nggak dibayar, jadi mereka merasa itu kebutuhan kita. Berarti artinya ritual itu bisa mempersatukan mereka kan, kayak gitu, gotong royong gitu kan, di dalam kegiatan ritual itu ataupun di FGS-nya gitu. Oh ya. Kalau harapannya itu Pak terkait kelestarian tuksikopiah ke depannya ini apa Pak misalnya Pak? Kalau terkait tuknya, kalau tuknya sih gitu. Ya kalau tuknya kita nggak bisa meningkatkan secara signifikan masalah keluarnya air loh ya, nggak bisa. Cuman kita bisanya ya merawat, dan itu tetap menjadi sumber air yang ada di desa Serang. Harapannya seperti itu, walaupun siapapun pemerintahannya, walaupun alam yang mau seperti apa, harapannya tetap itu terjaga. Harapannya semoga tetap lestari terjaga gitu. Nah ini karena
Pak Tommy kan di BUMDes ya Pak ya? Iya. Mohon maaf itu posisinya sebagai apa itu Pak di BUMDes Pak? Saya sebagai anggota. Anggota di BUMDes. Iya. Kalau struktur anggota BUMDesnya sendiri gimana itu Pak? Itu kan ada ketua, kan direktur, ada bendahara dan sekretaris, kemudian ada pendamping itu dari BPD. Itu ada BPD itu pengawas, kemudian ada dari tokoh masyarakat yang sebagai pendamping. Terus anggotanya itu kan warga masyarakat yang ada di Desa Serang secara keseluruhan. Terus kita kan punya unit usaha yang jelas itu pariwisata yang jelas ini. Gitu. Itu kita MOU kan dengan BUMDes, dengan karena jelas itu PT. Kita MOU kan dengan PT yang ada di Desa Serang, dan kebetulan PT-nya PT Lembah Asri. Jadi yang ngelola Delas itu kan dari PT. Terus kemudian ada juga dari BUMDes. Kalau BUMDes itu nggak ngelola secara langsung. Tapi di MOU kan kerjasamakan dengan PT. Kita cuma mengawasi mereka, kerjanya mereka. Nah gitu. Nah ini kalau nggak salah Toksikopia itu juga ini ya, airnya dikelola oleh BUMDes juga. Betul. Ya. Nah, itu gimana Pak? Coba prosesnya Pak. Kalau itu kan kita dulu dikelola BUMDes itu sebagai sumber mata air yang dialirkan ke warga masyarakat. Contoh kayak tadi, setiap rumah itu ada meter air masuk, itu dikelola BUMDes dulu. Tapi sekarang itu kan langsung dikelolakan ke warga masyarakat satu tempat. Contoh kayak Kadus Kalur Gunung, satu wilayah itu monggo dikelola. Terus tempat saya juga di satu RW, satu Kadus dikelola sendiri-sendiri. Nah, sekarang setiap kalau dulu dari dulu sampai sekarang itu kan karena itu air itu sumbernya ada di lokasi Serang, dimanfaatkan oleh warga masyarakat Desa Serang, itu jadi kita ada ukuran meter, berarti 21 meter kubik itu cuman membayar abonemen 5.000, tapi melebihi itu tambah 1.000 per meter kubik. Berarti berarti dulu airnya itu dari Sikopia itu dikelola BUMDes, dialirkan ke warga gitu. Iya. Apakah itu dialirkan ke semua warga atau? Semua warga. Sekarang sudah banyak Pak SR air masuk ke rumah. Itu dialirkan oleh BUMDes ke semua warga. Terus nanti warga itu membayar setiap bulan 5.000. 5.000. Itu kan untuk pemeliharaan. Iya. Nah terus untuk mengalirkannya itu Pak, itu pakai apa Pak itu? Pipa besi atau? Enggak, pipa paralon yang iya, yang bagus. Berarti banyak banget dong Pak pipa itu luar biasa. Ke rumah-rumah warga dong Pak itu Pak. Luar biasa banyak. Banyak banget dong ya. Iya. Dan sekarang masih ada itu Pak pipanya? Masih ada. Banyak. Masih dipakai itu Pak? Masih. Sampai sekarang ini depan kan ada cuci tangan, itu kan pakai meter air. Oh iya. Nah warga itu bayar 5.000 per bulan itu maksudnya apakah itu wajib? Apakah 5.000 itu nilai yang tetap itu loh Pak? Kalau misalnya mereka konsumsi airnya lebih banyak kan otomatis plus 1 bisa jadi nambah. Iya. Plus 1 kubik berarti Rp1.000. Oh, plus 1 kubik Rp1.000 dari 21 meter kubik. Yang 5.000 itu. Iya. Terus kalau nambah berarti nambah 1.000 iya. Ya. Oh gitu. Terus kalau sekarang katanya itu juga dikelola oleh PDAM sekarang Pak? Beda lagi. PDAM itu ada memang sendiri. Kalau kita kan PAM desa namanya. Oh gitu. Berarti yang ngelola Toksikopia itu ada berapa sekarang Pak? Ada BUMDes, terus kemudian? Ada PDAM. Iya, 2 itu. Oh 2. Oh kalau nggak salah PAM desa itu ada dulunya itu bukan PAM desa atau bagaimana sih? Saya kurang tahu kemarin itu Pak. Kalau dulu kan nggak ada PAM desa. Adanya pipa masing-masing yang mampu ya bawa air sendiri. Oh gitu. Kalau yang nggak mampu ya nggak bisa ada air masuk ke rumah. Makanya di model PAM desa itu kan karena biar merata. Pembagiannya. Kemarin pas saya wawancara ke Pak Joko yang jadi satpam itu kan beliau bilangnya jadi dulu itu kalau misalnya saya ya Mas, jadi itu misalnya bayar airnya itu ke BUMDes karena alirnya itu dialirkan oleh BUMDes. Ya udah berarti saya bayarnya ke BUMDes. Tapi mungkin ada orang lain yang dia itu airnya dialirkan oleh PDAM, berarti dia bayar PDAM. Iya gitu.
Jadi tergantung mas, misalnya saya bayar airnya kemana ya kalau saya dari BUMDes berarti saya ke BUMDes. Iya. Kalau yang PDAM ke PDAM gitu. Gitu. Berarti yang ngelola air itu sekarang ada dua tetap ya, Iya. BUMDes dan PDAM. PDAM. Gitu. Berarti sampai sekarang masih ada warga yang juga bayar ke BUMDes ya itu. Tambah. Iya. BUMDes kan lebih ringan dibanding PDAM bayarnya. PDAM sampai 300 contohnya. Kalau BUMDes paling 5.000, 20.000 kan lebih murah. Berarti maksudnya sekarang masih ada warga yang bayar ke BUMDes ya? Karena kan airnya masih ada yang dikelola BUMDes. Iya, cuman posisi sekarang sudah dikelolakan ke kelompok mereka masing-masing. Oh, kelompok apa itu Pak? Itu kelompok kadus wilayah. Oh, kelompok kadus. Iya, sudah nggak di BUMDes lagi. Oh, sekarang berarti BUMDes sudah nggak mengelola Toksikopiah lagi? Enggak. Dan itu diserahkan oleh PDAM dan kadus masing-masing? Bukan PDAM. Oh, bukan PDAM. BUMDes ke kelompok masing-masing. Kelompok kadus masing-masing? Iya. Oh, gitu ya? Iya. Kelompok kadus. Berarti yang mengelola itu kadus masing-masing gitu ya? Mereka kan dapat sharing untuk kadus wilayah. Jadi mereka pembiayaan untuk acara-acara kadus atau wilayah itu kan sudah ada dana minimal 5.000 per bulan per kakak. Gitu. Sama pemeliharaan, tenaga cak meteran, terus tenaga perawatan jalur. Itu kan dari 5.000 itu. Berarti untuk PDAM-nya yang katanya juga kalau PDAM Toksikopiah itu? Kalau PDAM itu kan masuknya Pemda mas. Pemda? Iya. Itu ikut mengelola Toksikopiah itu? Ngikut, ya tadi ya, karena ada dua tadi, BUMDes, PDAM. Nah ini kan kalau PDAM kan apa namanya sih bahasannya PDAM itu? Perusahaan daerah air minum itu. Makanya itu bayarnya ke Pemda. Pemda, oh gitu ya. Iya. Itu enggak ke BUMDes mas, kalau PDAM ya. Iya, kan itu dua lembaga yang bisa ya. Iya. Soalnya kayak Pak Joko tuh kemarin bilang kalau misalnya saya itu pakai air dari BUMDes dulu maksudnya. Itu saya bayarnya ke BUMDes. Iya. Terus kalau misalnya ada orang lain yang dia tuh pakai air dari PDAM, ya bayarnya PDAM. Iya. Gitu ya. Tapi PDAM juga mengelola Toksikopiah juga. Iya. Gitu ya. Kalau ini Pak, tantangan terbesar dalam menjaga ritual Toksikopiah itu apa Pak? Atau menjaga ritual dan menjaga lokasi Toksikopiah itu supaya tetap lestari, tantangannya apa itu terbesar itu Pak? Kalau dulu sih kesadaran warga, tapi kalau sekarang kan karena sudah berjalannya adanya itu sudah dikemas dengan seperti itu sudah otomatis mas, otomatis dengan kesadaran warga masyarakat itu pemeliharaan untuk kawasan Toksikopiah itu semakin bagus. Jadi saya pikir untuk tantangan terbesar itu kayaknya nggak ada. Oh, belum ada ya? Belum ada sampai hari ini. Karena warga masyarakat kesadarannya masih tinggi lagi. Iya. Dan itu memang kebutuhan mereka. Oh iya betul. Kalau Toksikopiah udah nggak ngalir ya sudah nggak ada air sampai sini mas. Oh gitu ya. Iya. Otomatis dengan kesadaran sendiri mereka pelihara itu. Oh iya. Tadi ini sebelum masuk ke yang pertanyaan tentang ini yang sejarah Kristen itu tadi Pak Tomo kan nyebut ada banyak unsur kejawen itu ya di dalam ritual Toksikopiah. Berarti Pak Tomo memahami bahwa di dalam ritual itu memang didominasi oleh unsur kejawen gitu ya? Iya, memang apa sih namanya ruwat. Ruwat bumi. Jangan kan pirsa ruwat ya. Ruwat itu seperti apa? Ruwat kan bahasa kejawen itu mas. Ruwat, yang namanya ruwat, orang diruwat itu kan mesti dengan indikasi yang ilmu kejawen atau gaib-gaib itu kan, orang diruwat. Percaya dengan adanya makhluk yang mendiami di satu tempat gitu ya. Betul, makanya kan adanya ruwat itu. Nah di sini kan kalau sudah perjalanan air sampai sini diruwat. Makanya masih banyak unsur kejawen. Diruwatnya itu gimana itu Pak? Diruwat mas. Airnya diruwat gitu? Iya semuanya. Diruwat itu dalam artian disucikan. Disucikan? Iya. Disucikan menurut kemampuannya yang menyucikan. Itu dilakukan ketika ritual Toksikopiah nggak sih Pak itu? Iya. Kan di sini ada, kemarin kesini nggak mas? Kesini. FGS. Jadi kan Pirso ada wayangan di situ siang-siang. Wayangannya iya, yang gentong gede itu. Nah itu kan lagi diruat mas.
Oh iya. Nah, itu. Nah, dengan kesini itu saat ruat disucikannya di situ. Ya, berarti ya tapi karena apa namanya pandangan orang juga masing-masing ya. Nah, itu diruat disucikan, makanya terus banyak yang minta air kan, dibagikan. Ketika itu dibagikan. Iya, karena sudah diruat, sudah didoakan. Iya. Kan didoakannya itu kan juga di malam hari sebelum pengambilan air, terus ketika pengambilan air juga didoakan secara singkat juga kan. Terus sampai sini didoakan lagi. Iya, secara total keseluruhan sampai hasil bumi. Oh iya, sama hasil bumi. Iya. Tidak hanya hasil bumi, tapi orang-orang yang pada diam di Desa Serang itu kan didoakan supaya selamat sehat. Gitu. Nah terus saya yang kurang paham itu yang kemarin wayangan itu fungsinya apa itu? Itu ruat, Mas. Itu termasuk ruat itu? Iya, itu justru itu ruatnya. Oh gitu ya? Iya, prosesi ruatnya itu. Prosesi ruatnya itu adalah wayangan? Iya, yang ruat itu dalang. Berarti ketika airnya sudah sampai sini, ketika sudah dikirap, kan itu dimasukkan ke gentong ya Pak ya? Terus wayangannya itu kapan itu Pak? Kemarin itu? Proses, maksudnya ruatnya itu setelah airnya dimasukkan ke gentong atau sebelum dimasukkan ke gentong? Sebelum. Oh sebelum? Iya. Berarti ketika sampai sini dilakukanlah ruat terlebih dahulu gitu ya Pak ya? Setelah itu baru dimasukkan ke gentong gitu ya? Iya. Nah terus yang pertanyaan terakhir ini Pak, ini mohon maaf. Iya. Itu karena saya kan juga perlu tahu tentang apa keberagamaan di Desa Serang ini Pak ya, keberagamaan itu. Jadi sejarah Kristen itu Pak masuk di Desa Serang itu sendiri gimana itu Pak? Kalau Islam kan sudah saya dapat dari Pak Samsuri gitu. Kalau Kristen sendiri itu gimana Pak? Kalau Kristen itu dikarenakan ada salah satu orang yang pada saat itu belajar di sekolah Kristen yang ada di Purbalingga, namanya SGB. Apa itu Pak? Sekolah Pendidikan Guru. Sekolah Pendidikan pada Guru. zaman itu SGB. Sekolah Guru Pendidikan. Iya itu di SPG kali ya, Sekolah Pendidikan Guru. Kalau sekarang tahun kesini SPG. Tapi sebelum hilang itu dulu punya yayasan Katolik. Oh gitu. Itu adanya di Bancar dulu. Sekarang masih sekolahannya itu masih masih milik yayasan Katolik itu. Terus? Nah itu kan orang Islam belajar tentang beliau itu sekolah di sana dan tentunya itu karena sekolah Kristen otomatis diajarkan tentang pendidikan agama Kristen. Katolik kali ya? Iya Katolik dari sana. Nah setelah belajar di sana 3 tahun dia semakin penasaran untuk belajar agama Kristen, sementara semuanya ini masih beragama Islam. Nah itu kemudian setelah belajar tentang agama Kristen di SGB itu beliau itu datang ke pendeta sekarang di GKJ Purbalingga, Gereja Kristen Jawa Purbalingga. Itu pada saat itu pendetanya itu masih pendeta sepuh dan apa namanya aku kelalen namanya Pak Pendeta itu. Pada saat itu pendeta pertama yang ada di Purbalingga. Iya itu Kristen iya GKJ bukan GKJ itu Gereja Kristen Jawa di Purbalingga. Dan kemudian semakin aktif belajar tentang agama Kristen. Kemudian kan dia punya saudara 5 orang dalam satu keluarga itu. Dia ngobrol dan sharing dengan keluarganya. Kemudian satu keluarga itu kebetulan berniat semua pindah ke agama Kristen. Iya itu, dan kemudian dibimbing sama pendeta pertama di Purbalingga itu. Itu masuknya agama Kristen di sekitar tahun 1963. Iya. Yang waktu itu
hampir semuanya masyarakat Desa Serang Muslim. Muslim. Kemudian ada mohon maaf, itu satu orang itu yang belajar di sekolah Kristen itu namanya siapa itu, Pak? Pak Sukram. Pak Sukram. Iya. Itu Mbah Sukram itu. Mbah Sukram. Mbah Sukram Iya. Itu istilahnya penghulunya kali ya, Pak ya. Orang Ya, pertama lah. mungkin. Orang pertama yang beragama Kristen gitu ya. Pak, ya. Betul. Oh, jadi Mbah Sukram ini awalnya justru Muslim ya, Pak ya. Muslim. Karena sekolah di sekolahan yang dikelola oleh Katolik gitu kan. Kemudian dia malah tertarik gitu ya, Pak. Iya. Belajar tentang nilai-nilai atau Agama ajaran Kristen. Kristus gitu ya. Iya. Terus setelah itu dia karena penasaran lanjut belajar di GKJ Purbalingga itu. Betul. Oh. Tentang agama Kristen ke Agama Kristen. pendeta yang ada di GKJ Purbalingga. Terus akhirnya malahan justru memeluk agama Kristen. Nah setelah itu saudara-saudaranya juga sama memeluk agama ngikuti. ngikutin Iya. itu. Dan itu kemudian sampai sekarang berkembang ya, Pak ya? Berkembang. Dan berkembang itu kan masih dalam skop satu keluarga sebetulnya. Satu keluarga. Kalau dulu cuma 5 bersaudara, dan yang 5 saudara itu kan punya anak, punya cucu, lah itu berkembangnya di situ. Kalau pendatang nggak ada sih, Mendatang nggak ada. nggak ada. Jadi masih satu keluarga. Yang asli Desa Serang semua ya, Pak ya? Berapa tadi ya, Pak ya? Saya lupa, saya belum baca lebih lanjut sih. Itu jumlah totalnya itu kira-kira tuh masyarakat Serang yang agamanya Kristen gitu. Sampai sekarang Heeh. sekitar 150-an lah, kurang Banyak juga ya, Pak ya? untuk jumlah jiwa itu. Iya ya. Itu mohon maaf, kalau ibadah di mana, Pak? Di sini kan ada Ada gereja Kristen. gerejanya, ada pendetanya juga. Oh, ada gereja Kristen Jawa ya? Iya. Namanya Itu GKJ. tepi jalan sebelah kanan kalau mau naik ke sini Oh iya iya iya. ada gereja Kristen Kayak Jawa. pernah lihat ya, Pak. Iya, coba nanti jangan turun terus nanti difoto nggak apa-apa. Oh iya iya. Gereja Kristen Jawa di sebelah Namanya kiri. apa tadi ya, Pak ya? Gereja GKJ Pengalusan Kelompok Serang. Tapi itu lumayan banyak ya, Pak? 100 orang ya, Pak ya? Ya, lumayan. Ibadahnya setiap hari Minggu ya, Pak? Iya, setiap hari Minggu. Itu mohon maaf, saya penasaran itu kenapa tadi Mbah Sukram itu nggak memeluk Katolik, kan awalnya kan dari Katolik. Iya. Itu kenapa itu, Pak? Kok malah Kristen gitu? Karena waktu itu sing paling mudah untuk dihubungi ya pendeta GKJ Purbalingga itu. Jadi karena faktor itu kemudian ya udah akhirnya banyak berinteraksi dengan pendeta ya, Iya. dibandingkan dengan Romo. Iya. Itu tadi apa ya, kalau saya lupa, yang sekolah Katolik itu SGB. SGB. Iya. Itu singkatan apa sih ya itu? SGB apa sih ini? Sekolah guru apa kali itu ya? Ya saya kurang paham singkatannya. Kayaknya nanti browsing ada. Oh iya, Pak. Itu dikelola oleh Katolik. Katolik. Itu di mana tadi, Pak, tempatnya itu? Bancar itu? Banjar, Kecamatan Banjar ya? Iya, Bancar dekat Kodim apa ya? Oh, di situ. Iya, itu kan ada yang sebelah kanan. Kalau kita arahnya dari Nalpot, Iya. sebelah kanan itu masih sekarang. Oh iya, masih itu ya? Iya, Sekolahnya itu. Masih beroperasi sekolah? masih ya? masih aktif juga. Oh iya iya. Itu. Ya 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 ya. Ya mungkin itu saja sih, Pak. Mungkin ada yang mau ditambahkan, monggo, Pak, terkait dengan Katolik tadi, Katolik tadi, Kristen tadi itu saya senang kalau ditambahin informasi gitu. Nanti di tag WA. Oh, di WA aja. Di WA aja gampang. Iya iya. Nanti ada beberapa Iya. bisa tag WA. Ini berarti saya matikan ya, Pak ya, nih. Cih. Maaf, ya. Saya izin mati.